Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fiarevana Inurofik. Saya berasal dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan tentang sholat wajib dan sholat sunnah menurut ilmu fikih untuk memenuhi tugas studi fikih saya di semester 3 ini. Oke. Oke. Latar belakang mengapa kita membahas ataupun melaksanakan sholat-sholat yang kita akan bahas pada hari ini. Yang kita bahas dalam PPT ini. Salah satunya, umat Islam mempunyai keyakinan dalam kehidupannya bahwa segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan. Di mana salah satu perintah tersebut adalah perintah untuk menunaikan sholat. Ibadah sholat yang kedua, ibadah sholat mempunyai jenis-jenis tersendiri, yaitu sholat wajib ataupun fardu dan sholat sunnah. Ketentuan mengenai pelaksanaan sholat-sholat tersebut tentu saja diatur agar menunaikan ibadah sholat tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar. Ketentuan tersebut diatur dalam ilmu fikih yang membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat agar dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, penulisan ini akan membahas ataupun PPT ini akan membahas bagaimana ketentuan ilmu fikih mengenai sholat wajib dan sholat sunnah. Oke, rumusan dan tujuan penulisan PPT ini, salah satunya bagaimana ketentuan fikih pada sholat wajib atau fardu. Bagaimana ketentuan fikih pada sholat sunnah. Dan tujuannya agar kita semua mengetahui ketentuan fikih pada sholat wajib. Dan juga untuk mengetahui ketentuan fikih pada sholat sunnah. Agar kita tidak salah dalam melakukan hal-hal tersebut. Dan sangat diwajibkan. Next. Oke, yang pertama fikih. Saya di sini akan menjelaskan tentang fikih terlebih dahulu. Apa itu fikih? Secara bahasa, fikih adalah kata Arab yang berarti pemahaman yang mendalam. Kata fikih berarti orang yang berilmu dan berakhlak. Fikih mengacu pada pengetahuan hukum Islam. Ini berkaitan dengan memahami dan menjelaskan aturan-aturan Islam dalam terangan Al-Quran dan Sunnah. Untuk membimbing seluruh umat menuju jalan yang lurus dan tidak salah dalam menjalankan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, fikih adalah pemahaman dan pengetahuan kita tentang syariat Allah yang lebih mendalam yang harus kita pelajari agar kita tidak salah dalam melakukan hal-hal wajib tersebut. Yang kedua, sholat. Sholat adalah ibadah harian yang diperintahkan kepada semua umat muslim di seluruh dunia sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Sholat mengacu pada doa, sholat 5 waktu, membentuk aspek sentral dan integral dari cara hidup umat Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa itu datang setelah syahadat dalam rukun Islam. Oke, sekarang kita akan membahas secara garis besar sholat terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu ada 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, sholat sunnah, yaitu sunnah mu'akad dan sunnah khairul mu'akad. Sholat wajib menurut ilmu fikih
Sholat wajib terbagi menjadi 5, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Yang mungkin tidak asing bagi umat muslim di seluruh dunia untuk saat ini. Dan syarat wajib sholat Islam, baligh, dan berakhlak. Syarat-syarat sholat. Syarat syah sholat. Yang pertama, suci dari hadis terhadap badan, pakaian, dan tubuh. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Rukun sholat. Niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukun, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi, memberi salam. Oke, sekarang kita berganti menuju sholat sunnah menurut ilmu fikih. Sholat sunnah wudhu. Banyak sekali macam-macamnya. Salah satunya sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah mutahal, sholat sunnah syafar, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah 2 gerhana, sholat witir, maupun sholat istiqoh. Nah, kesimpulannya, sebagai mana rukun Islam bagi umat muslim, sholat harus dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan, di mana ketetapan tersebut lahir dari ilmu fikih yang merupakan penafsiran ilmiah dari para ulama yang berasal dari Al-Quran hingga hadis Nabi untuk memberikan kejelasan bagi umat muslim mengenai tata cara pelaksanaan sholat yang benar dan sah. Ilmu fikih penting untuk didalami terlebih untuk memahami keabsahan dari pelaksanaan sholat agar terhindar dari kesalahan yang menyebabkan sholat tidak sah. Dapat disampaikan agar ilmu fikih dapat lebih disebarluaskan dalam instansi pendidikan baik formal maupun informal. Hal ini bertujuan agar generasi muda dapat memahami ilmu fikih lebih dalam hal ibadah sholat agar bisa mengerjakan dengan benar sesuai dengan perintah Allah. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.